Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Taklim Psikologi yang dirahmati Allah. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ferus dan narasumber tetap kita Bapak Dr. Andes Indra Sakti Psikologi. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian, ini episode ke-8. Benar Pak Indra? Kameramen? Sepertinya begitu. Kita mau bicara tentang cita-cita. Ini mungkin banyak kaitannya dengan motivasi ya. Bisa begitu. Visi juga ada ya, dengan istilah visi. Impian, Dream, ya. Angan-angan. Banyak istilahnya. Untuk apa kita bahas itu Pak Indra? Sebetulnya kenapa sih kita mesti ngomong cita-cita gitu ya? Saya mau tanya dulu nih ke Pak Ferus ya. Pak Ferus pernah menumpangi kendaraan umum atau disupiri naik kendaraan pribadi terus tertidur lagi perjalanan jauh? Ya pernah. Ada satu masa ketika kita tertidurnya pulas, kemudian kita terbangun. Pada saat terbangun kita bingung. Ini saya lagi di mana ya? Saya mau kemana ya? Itu kenapa begitu terjadi? Kalau kata istri saya, nyawanya belum ngumpul. Bayangan itulah kira-kira, bayangan kita lagi di jalan, terbangun, terus kita nggak tahu mau kemana. Kita tidak tahu kita sedang berada di mana. Itu kira-kira gambaran dari orang yang menjalani hidup tanpa cita-cita. Seperti tak bertujuan, kehilangan orientasi gitu. Tidak, bahkan posisinya dimanapun dia nggak bisa tahu. Seringkali muncul dalam pertanyaan dia, saya ini mau ngapain sih? Anak-anak muda sudah mengambil kuliah di Fakultas Teknik, tapi tahun kedua, tahun ketiga dia mikir, kenapa saya masuk Fakultas Teknik ya? Emang saya mau jadi apa sih? Jadi sastrawan. Kan nggak nyambung. Ini kehilangan arah kemudian mengalami kebingungan ini itu biasa dialami oleh orang dalam kehidupan. Ini yang perlu kita atasi dengan kita perlu punya cita-cita. Itu persoalan pertama. Bentar Pak Indra, maaf ya. Cita-cita itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Cita-cita bahasa Inggrisnya mungkin bisa purpose sekali ya. Purpose of life atau apa gitu. Purpose of life ya. Atau goals. Tapi nggak bisa dreams ya. Kadang-kadang orang sebut juga sebagai dreams kalau dalam bahasa sehari-hari ya. What's your dream? What is your dreams? Dalam bahasa sehari-hari begitu. Tapi kalau kita lihat tapi itu cita-cita itu what we want to be gitu kan. Atau where we want to go atau lebih ke what we want to be. Kemana kita mau menuju, karena tadi ilustrasinya naik kendaraan ini Pak Indra. Kita mau jadi apa atau kita mau kemana gitu. Ya. Cita-cita itu. Ya itu nanti kita akan bicara pada ragam cita-cita. Oh, oke. Nanti bisa ada ragamnya. Artinya memang cita-cita itu bisa paling tidak ada 4 ragam lah ya. Yang pertama cita-cita itu bisa berkaitan dengan karir. Karir itu bisa kita pecah juga jadi 2 hal. Apakah terkait dengan profesi, saya ingin jadi dokter. Atau karir itu nanti kita bisa bicara juga terkait dengan jabatan. Itu yang pertama. Cita-cita juga bisa terkait dengan kualitas pribadi. Kualitas pribadi itu tadi kita mau jadi seperti apa gitu. Misalnya saya ingin menjadi orang yang humble. Saya ingin menjadi orang yang soleh. Oh iya, gitu. Humble, soleh. Nah itu kualitas paling pribadi. Dipercaya. Nah, saya ingin menjadi orang yang mempunyai integritas. Integritas. Iya. Atau pokoknya saya mau jadi orang yang paling oportunis. Oh bisa kualitasnya bisa negatif juga ya? Bisa negatif juga. Tapi itu beda kan dengan saya pengen jadi orang terkaya. Itu bukan kualitas diri kan? Itu bukan kualitas diri. Itu terkait dengan jenis cita-cita yang ketiga adalah kepemilikan. Kepemilikan. Tadi yang pertama terkait dengan karir apakah ya. Profesi atau jabatan. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot gitu. Nanti jabatannya bisa saya mau jadi direktur, manajer, kepala rumah sakit dan segala macam gitu kan. Saya mau jadi bisnismen ya oke. Yang kedua tadi terkait dengan kualitas pribadi. Yang ketiga bisa juga terkait dengan kepemilikan. Saya ingin punya. Oh jadi bisa what we want to be, bisa what we want to get. Pokoknya saya umur 40 tahun pengen keliling dunia lah. Jadi kalau gitu ada kaitannya, bahkan dalam bahasa Inggris cita-cita itu bisa diterjemahkan obsession. Ada kaitan sama obsesi dong. Ketika kita mau bicara obsesi apa itu, satu lagi dulu. Yang keempat cita-cita itu nanti bisa berkaitan dengan cita-cita yang sosial.
Gitu. Oke, ragam nih ya, masih ragam. Masih ragam. Yang keempat, ragam keempat. Ragam keempat adalah cita-cita yang terkait sosial. Saya ingin masyarakat saya ingin menciptakan masyarakat. Inilah cita-cita para patriot. Saya ingin memerdekakan bangsa saya. Atau saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, rakyat gitu, atau segala macam, meningkatkan kualitas ekonomi gitu-gitulah ya. Itu biasanya cita-citanya orang LSM yang beneran. Oh yang beneran. Jadi kira-kira ada di 4 hal itu. Kalau saya ingin masuk surga, nah itu masuk cita-cita yang mana? Jangan ada cita-cita spiritual, samping cita-cita sosial, ragam kelima. Ya, bisa juga ditambahin kan. Berarti atau saya itu, ahli bid'ah nih. Atau itu kita masukkan punya kepada bid'ah, ragam cita-cita, kreasi ragam cita-cita kelima. Itu bisa dimasukkan kepada cita-cita kualitas pribadi. Oh iya, iya. Cuman dia spiritual gitu. Alih-alih berpikir ingin masuk surganya, tapi dia lebih bercita-cita menjadi orang yang bertakwa. Oke. Gitu kan. Oh ya tadi soleh, bertakwa. Gitu. Bukan masuk surganya yang dipikirkan, tapi bertakwanya. Saya ingin menjadi orang yang sangat mencintai Allah. Oh berarti semuanya itu, semua ragam itu bisa jadi ada yang bernuansa spiritual, ada yang non spiritual, bisa begitu juga. Dan bisa juga keempat ragam ini bisa juga tidak perlu kita lihat secara terpisah. Oh. Gitu. Dia menyatu, bisa juga menjadi sesuatu yang compact gitulah ya, yang blended. Saya ingin menjadi direktur karena saya ingin pegawai-pegawai saya nanti mempunyai keahlian begini, atau tingkat pendapatan sekian, ya, tingkat kesejahteraan. Gitu. Dan nanti kalau saya jadi direktur, saya ingin punya harta seperti ini karena saya kualitas pribadi saya ingin menjadi orang yang dapat berinfak, saya ingin menjadi orang yang bisa berwakaf gitu. Berwakaf, ya. Itu bisa sesuatu pengen banyak amal jariahnya gitu. Itu sesuatu yang blended bisa gitu kan, dipadukan. Jadi tidak perlu kita mempertentangkan satu sama lain. Saya pengen jadi direktur supaya saya bisa keliling dunia. Atau bukan jadi direktur, saya pengen jadi pekerja sosial supaya keliling dunia. Bisa aja. Gitu. Bisa gitu ya. Jadi itu bisa sesuatu yang menyatu, yang blended. Blended. Tapi gini, Pak Indra, sebentar. Dalam Al-Quran itu ada konotasi negatif terhadap panjang angan-angan. Nah ini kaitan cita-cita sama angan-angan, sama obsesi. Beda nggak cita-cita sama angan-angan? Kita akhirnya bicara terkait dengan spektrum. Spektrum cita-cita itu memang mulai dari angan-angan sampai kepada obsesi. Oh, itu malah spektrum. Spektrumnya. Tadi ada ragam, berarti ada spektrum. Dia dari angan-angan sampai dengan obsesi. Nanti yang menentukan spektrum ini apa? Kapan dia angan-angan menjadi cita-cita itu spektrumnya hanya di angan-angan? Kapan dia spektrumnya sampai ke tingkat obsesi? Ada paling tidak banyak sebetulnya hal yang mempengaruhi yang menjadikan cita-cita kita pada spektrum tertentu, tapi paling tidak saya di sini akan mengajukan 2 hal sajalah. Yang pertama itu terkait dengan passion, gairah. Yang kedua nanti terkait dengan motivasi yang melandasinya. Apa yang saya maksud dengan passion? Passion itu nanti kecenderungan kita terhadap tadi cita-citanya, konten dari cita-cita. Konten dari cita-cita. Apakah konten dari cita-cita ini sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita emang suka, atau sesuatu yang emang kita anggap penting? Gitu. Konten cita-cita itu beda dengan ragam kan? Atau artinya dia konten dari ragam cita-cita. Kalau ragam kan tadi pengelompoknya. Ya. Gitu ya. Klasternya. Kalau ini isi dari cita-citanya. Itu. Kayak tadi mau jadi dokter. Jadi dokter itu kan isinya. Dia masuk ragam tadi dalam karir. Karir, ya. Kan gitu. Ragam pertama. Dicintai apa enggak? Iya, pertanyaannya menjadi dokter itu sesuatu yang dicintai atau tidak? Emangnya orang bisa mencita-citakan sesuatu yang tidak dicintai? Bisa jadi. Gitu. Oh gitu. Kenapa? Satu kali saya melihat seorang artis gitu loh misalnya. Dia populer. Oh kayaknya enak juga ya saya jadi artis ya. Kenapa bisa populer? Kalau penyanyi gitu kan misalnya orang tepuk tangan gitu. Terus bisa menghadirkan banyak orang apa segala macam gitu. Padahal berada di atas panggung
kemudian dipandang oleh orang lain dalam sorotan mata orang lain, itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat dia. Dia nggak punya gairah untuk itu ya. Nggak punya gairah untuk itu. Jadi dia lebih karena terpengaruh situasi sesaat, melihat orang sukses di bidang itu, dia pengen jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi misalnya saya ngambil contoh nih ya, kalau orang yang masa kanak-kanaknya di tahun 70-80, Kolonial banget nih. kolonial banget. Enggak sampai lah. Itu- Kolonial aja. Kalau kolonial banget memang tahun 40 itu kolonial banget, era kolonial. Itu mungkin bisa jadi kalau di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya udah 40-an gitu ya, itu mungkin bisa merasakan tuh waktu kecil cita-citanya mau jadi kondektur. Oh gitu ya. Apalagi bapak ibu yang masa kanak-kanaknya di Jakarta gitu ya. Iya. Masa-masa itu ketika kita melihat kondektur tuh kayaknya keren banget gitu. Ngumpulin Kenapa? uang ya. Di tangannya ada kumpulan segepok uang. Pecahan berapa Anda mau ada? Kalau masih kecil kan nggak terlalu mikir juga. Yang penting Iya. ada uang kertas dia pegang gitu kan. Iya. Terus kantongnya juga penuh gitu, bunyi kerincing-kerincing. Kadang-kadang dia bisa bergaya gitu, berdiri di pintu bis sambil menantang angin, badannya sedikit atau kepalanya sedikit keluarkan gitu kan. Rambutnya tergerai, tertiup angin gitu ya. Keren lah. Pokoknya tampilannya keren. Sehingga pada masa itu anak-anak itu mungkin Bapak Ibu punya pengalaman juga. Ya kalau di rumah tuh sering membariskan kursi-kursi di rumah gitu. Kemudian dibikin bis-bisan gitu. Dia pun jadi kondekturan. Iya. Apalagi dia sempat nonton film itu kali ya. Film Warkop ya. Kan ada juga itu yang bukan film itu. Yang itu Salemba Rawamangun. Iya. Situasi begitu. Jadi ada memang satu situasi yang kemudian kita seakan-akan menginginkan sesuatu, tetapi sesuatu itu bukan sesuatu yang benar-benar kita cintai lah. Itu bahkan Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian ya, itu bisa menggiring kita masuk sampai ke perguruan tinggi gitu loh. Sampai perguruan tinggi, sampai apa. Tapi ketika sudah berada di situ, menghadapi pelajaran gitu kan, sakit kepala, kita pusing, aduh masuk ke sini saya ya. Jadi itu adalah cita-cita yang tak dicintai sebenarnya. Diinginkan tapi tak dicintai. Cita-cita pasti diinginkan kan? Ya diinginkan. Diinginkan, pasti ada keinginan. Terlepas keinginannya itu intrinsik atau ekstrinsik, masuk dari luar gitu. Atau gini, sebenarnya dia bukan cita-cita mau jadi kondektur. Yang lebih terobsesi itu adalah punya uang yang banyak itu Pak Indra. Megang uang itu. Nah itu kemungkinan, ini saya coba menganalisis ya. Perbedaan antara kenapa terjadi sesuatu itu dicita-citakan tapi tidak dicintai. Karena dia sebenarnya bukan kepada profesinya, bukan pada karirnya, tapi pada uangnya gitu. Ya kan banyak juga orang sekarang pengen jadi YouTuber. Karena dengar YouTuber itu ada yang berpenghasilan 200 juta atau ratusan juta lah gitu ya. Walaupun bukan per bulan, tapi dalam waktu singkat bisa mengumpulkan uang ratusan juta. Padahal ketika jadi YouTuber gagap juga, nggak bisa juga, capek juga, lelah juga. Memang akhirnya dalam mencetuskan suatu cita-cita gitu kan, kita memang melihat apakah di masa kanak-kanak. Artinya gini, cita-cita itu memang bisa berubah dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, segala macam bisa berubah. Saat kita mencetuskan cita-cita, ini sebetulnya basisnya apa? Basis tercetusnya cita-cita itu. Kita melihat kalau perubahan itu Pak Indra, anak kecil itu beda yang nanya, beda cita-citanya. Ibunya yang nanya, bilang mau jadi juru masak, kalau ngeliat ibunya. Pas ngelihat bapaknya pilot keren pulang, kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot. Itu perubahannya bisa perubahan sesaat. Atau perubahan yang jangka panjang gitu. Maka itu base cita-citanya nggak kokoh sebenarnya. Oke, jadi cita-cita itu based on juga ada ya. Artinya ketika kita mengamati satu profesi, kalau kita terkait dengan profesi gitu ya, atau melihat satu orang gitu ya, kita bisa tertarik pada orang itu sehingga muncullah cita-cita kita terkait dengan apa yang kita lihat. Artinya terkait apa yang kita lihat ini bisa juga kita melihat pada outputnya atau kita melihat pada aktivitasnya. Jadi
seorang ingin menjadi dokter, dia bisa melihat pada outputnya. Outputnya misalnya apa? Dokter biasanya kaya. Saya ingin jadi dokter lah supaya apa? Supaya kaya. Jadi gitu Tadi kan. jadi kondektur supaya pegang uang. Supaya pegang uang. Atau pada aktivitasnya. Oke, ini based on itu begitu ya. Nah, kita sebetulnya ingin jadi dokter karena aktivitas dokter itu memang mengasihkan Bagi kita. Sejumlah aktivitas itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita. Oke. Berarti ini ada kaitan sama talent, sama bakat dong. Mhm. Kalau yang based on activity ya. Iya. Jadi dia mengkonstruksi cita-citanya based on activity, membangun cita-citanya berbasis aktivitas. Kalau mau jadi artis, dia harus mencintai aktivitas di atas panggung, dipandang, ditonton, diperhatikan oleh orang banyak. Iya. Kalau dia tidak suka dengan aktivitas itu, cuman lihat outputnya artis itu honornya besar gitu, atau YouTuber tadi gitu. Maka itu cita-cita yang kemudian setelah dilakukan justru tidak bisa dicintai. Ya. Dia diinginkan saja. Jadi Nah, based on itulah. itu begitu ya. Ya. Based onnya hanya dua. Based on activity sama based on output. Ya, itu kan kalau terkait dengan masalah karir. Karir. Oh, ragamnya di karir. Ragamnya di karir. Nanti kalau kualitas pribadi gitu kan, itu juga bisa kita lihat pada kita melihat seorang yang kita lihat baik gitu kan, atau kita punya teman. Ini temen nih populer banget sih. Ya kalau anak-anak SMA begitu ya. Dia pengen seperti itulah nih, populer. Oh, saya juga pengen jadi orang yang populer begitulah. Dia bisa melihat popularitasnya itu pada sesuatu. Kita pakailah istilahnya agak berbeda dengan yang Pak Ferus sampaikan tadi ya, antara ekstrinsik dengan intrinsik gitu ya. Yeah. Kita bisa pakai misalnya tadi, apakah basisnya kita melihat pada hal ekstrinsiknya. Ekstrinsik itu tadi kalau dokter, ekstrinsiknya apa? Uang, kekayaan. Yeah. Gitu kan. Intrinsiknya pada apa? Pada aktivitasnya. Yeah. Jadi kita tertarik pada intrinsiknya atau pada ekstrinsiknya. Sekarang kalau orang yang populer, intrinsiknya apa? Oh, dia ditegur orang semua. Saya ingin jadi populer apa? Supaya di jalan ditegur orang. Kan gitu. Disapa. Atau kalau ditegur kadang-kadang konotasinya negatif. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Dapat surat teguran. disapa. Oke. Disapa. Saya ingin disapa setiap orang gitu loh. Saya pengen pokoknya kalau saya pergi ke mall ada yang ngajak foto. Oh. Itu kan keinginan menjadi orang populer. Ekstrinsik itu. Ekstrinsiknya. Nah kalau intrinsiknya apa? Kualitas pribadi orang yang populer itu gimana sih? Berarti based on intrinsik atau based on, ya sama dong. Tadi kan motivasinya nanti itu. Ya. Motivasinya apakah dia intrinsik atau ekstrinsik, itulah yang dilihat sebagai based on dari cita-cita itu. Yang mana yang akan menimbulkan kecintaan pada kita? Kalau kita ngomong intrinsiknya memang yang sesuai dengan karakter pribadi kita. Kalau kita memang orangnya tampil di panggung gitu, berarti itulah intrinsiknya kan? Ya. Gitu. Atau kita lebih mengarah, lebih melihat aspek intrinsik dari orang yang populer itu. Bukan pada popularitasnya semata, yaitu yang ekstrinsik sifatnya gitu. Bisa begitu kepribadian kita atau pengalaman hidup kita. Saya selama ini hidup miskin. Orang tua saya dihina-hina oleh keluarganya karena kemiskinan. Pokoknya saya mau jadi orang kaya. Ini mau naik kelas nih, kelas sosial. Sementara dalam pandangan saya yang pertama, menjadi orang kaya itu ya jadi apa? Jadi dokter ahli gitu. Dokter ahli bedah saraf gitu. Kenapa? Ya sekali bedah saraf misal 100 juta gitu kan. Berarti riset yang pernah dilakukan tentang profesi atau karir yang paling populer itu lebih based on ekstrinsik ya. Katanya sekarang itu kalau orang Indonesia banyak pengen jadi YouTuber. Itu sebenarnya lebih melihat ekstrinsiknya. Nggak tahu karena nggak ngeliat kuesionernya gimana. Oh belum, karena kita nggak lihat, kita tahu ininya aja, hasilnya, outputnya. Sekian persen karena ini gitu kan. Nah itulah yang akan membangun passion, kecintaan kita
kepada suatu cita-cita. Apakah tadi ingin menjadi dalam konteks kualitas pribadi atau dalam karir atau dalam konteks sosial. Ya. Seseorang yang hidup di masyarakat miskin, gitu kan, kemudian dia keluar negeri, keluar kota melihat kekayaan apa segala macam, masyarakat yang maju segala macam, dia bisa mempunyai cita-cita untuk membangun masyarakatnya. Nggak bisa nih kampung saya begini terus, bisa jadi begitu muncul cita-cita itu. Seberapa itunya kecintaan dia kemudian itu tergantung dengan kesesuaiannya dengan pribadinya, gitu kan. Apa pengalaman masa lalunya ya. Itu tergantung itu. Ya. Kan ada tadi antara angan-angan dan obsesi. Ada pengaruhnya juga nggak dengan cita-cita yang dicintai dengan cita-cita yang tidak dicintai itu? Ya kalau cita-citanya tidak dicintai, dia biasanya akan menjadi angan-angan. Ini terkait ya? Dia bisa jadi angan-angan. Artinya saya pengen jadi artis, latihan nyanyi. Misalnya ingin jadi penyanyi, latihan nyanyi, do re mi fa sol la si do. Lama amat. Sakit tenggorokan gua. Mengeluhnya lebih banyak. Jadi tinggal angan-angan saja ya. Kan kalau mau jadi artis nanti gitu. Disuruh gitu sakit atau tenggorokan lah. Nah, saya mau bacakan ayat ini yang tadi saya tanya itu kan dalam surat ke-57 itu ya. Nah, saya mau bacakan ini lupa Indra. Ayat surat Al-Hijr nih. Al-Hijr ayat ke-3. Surat 15 ayat 3 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan di sini kan tadi saya katakan angan-angan ini sesuatu yang negatif. Apakah semua angan-angan itu memang negatif gitu? Walaupun di sini dikasih tanda kurung sebagai tafsir itu angan-angan kosong. Tadi yang Pak Indra katakan angan-angan belaka gitu ya. Cita-cita cuman menjadi angan-angan. Atau ini karena dikaitkan dengan orientasinya dunia semata. Gitu. Angan-angannya atau keinginannya itu ya atau yang ada di pikirannya yang menjadi keinginannya hanya dunia belaka gitu. Maka dia menjadi negatif. Kalau terkait dengan tafsir ayat itu saya perlu dalami lagi ya. Tapi paling tidak begini, apakah angan-angan itu negatif atau positif? Kenapa angan-angan itu menjadi sesuatu yang negatif gitu ya? Jadi kan tadi di awal saya sudah cerita ketika kita bangun tidur gitu ya, di kendaraan yang kemudian kita kehilangan orientasi. Ada saatnya juga mungkin kemarin ketika kita bicara tentang memori kerja, itu kita sudah ngomong. Ada orang yang setiap awal tahun, kita sudah bicarakan, setiap awal tahun dia bikin resolusi. Tapi nanti perbuatannya tidak sesuai dengan resolusi itu. Resolusi itu seperti cita-cita ya. Artinya cita-cita apa yang ingin dia lakukan tahun ini, apa yang ingin dia capai di akhir tahun. Tapi kemudian dia tidak melakukan itu, ya istilahnya itu kan sama saja dia kemudian jadi tidak punya arah. Oke. Tapi di satu sisi dia merasa saya udah punya arah kok. Kenapa kamu sudah punya arah? Saya udah tuliskan itu, solusinya udah saya tempel di tembok. Saya punya tulisan bukan punya arah. Kalau kamu tanya ke saya bisa jawab. Nah dalam konteks itu, saya nggak tahu konteks ayat lain, tapi ada ayat lain yang ada orang-orang yang merasa dia akan masuk surga. Sehingga Allah katakan, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kalau kamu emang pasti masuk surga, coba arep-arep mati, minta kamu kematian. Dia nggak mau. Kenapa? Karena kemudian latajidannahum akhrasan nasi ala hayatid dunya. Kamu akan menemukan orang-orang yang paling mencintai kehidupan dunia itu latajidannahum akhrasan nasi minal hayatid dunya. Ya. Ada orang yang paling cinta kepada kehidupan dunia. Dia pengen hidupnya 1000 tahun. Orang-orang begini seringkali ya gitulah angan-angannya. Hidup dunia foya-foya, mati masuk surga. Itu angan-angan gitu loh. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara kehidupan foya-foya dengan masuk surga? Itu angan-angan. Karena diametral ya. Foya-foya itu kan bagian dari hubud dunia, bukan hubul akhirat. Sedangkan surga itu
akhirat. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 94 ya. Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatid dunya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka. Nah di sini mereka itu orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah itu manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu, Ahrason itu tamak. Orang-orang Yahudi pada masa itu dia bilang, la yadkhulul jannah, mereka pengen sudah punya keinginan untuk masuk surga gitu kan. Tapi perbuatannya bukan perbuatan untuk masuk surga. Nah, gitulah kira-kira angan-angan itu. Itulah yang membuat dia jadi negatif. Itu membuatnya jadi negatif. Apakah cita-citanya? Ya cita-citanya bagus gitu kan. Konten dari cita-citanya bagus. Ya, pengen masuk surga. Namun konten cita-cita itu tidak benar-benar dia cintai. Saya lebih cinta senang-senang kok daripada sholat. Konten dari cita-cita itu tidak terlalu dicintai. Dia lebih suka hidup 1000 tahun daripada dia mati besok. Kan syarat masuk surga yang pertama mati dulu. Kalau nggak mati nggak masuk surga gitu. Harus melalui alam barzah soalnya. Atau malah dia punya dua cita-cita yang bertentangan. Cita-cita duniawi yang begitu luar biasa sampai disebut tamak, rakus dengan dunia. Tapi juga punya keinginan untuk masuk surga. Jadi tidak tidak inline gitu, saling bertentangan. Gitu. Itu tadi kita bicara pada spektrum kiri ya, yang cuma angan-angan. Ada nanti spektrum kanannya, yaitu obsesi. Obsesi itu apa? Karena kecintaan yang berlebih-lebihan. Sehingga kalau dalam kamus tuh ide yang merasuki pikiran. Ide atau keinginan yang sangat merasuki pikiran itu obsesi. Keinginan itu begitu merasuki pikiran sehingga menguras seluruh sumber daya yang dia punya. Apakah sumber daya pemikiran, sumber daya tenaga, sumber daya segala macam, itu menguras sumber daya itu. Sehingga dia hanya punya satu tujuan itu, kemudian dia akan menekan tujuan-tujuan hidupnya yang lain. Sumber dayanya seluruhnya diarahkan ke sana. Saya ingin jadi dokter. Karena saya ingin jadi dokter, saya belajar habis-habisan, bahkan kondisi fisiknya pun tidak dia pedulikan. Bahkan hubungan dia dengan kakak, adik, orang tua, apa segala macam dia nggak peduli. Dia belajar, kerja di lab, apa segala macam, kemudian masuk sampai di rumah, masuk kamar, baca buku, ngapalin ini, ngapalin itu. Jadi itu cita-cita ekstrim kanan ya? Passion. Makanya ada orang yang menyebutkan passion itu ada dua. Ada yang passion sifatnya obsesif. Yang merasuki pikiran. Sangat-sangat merasuki itu. Ada passion yang sifatnya harmonis. Harmonis itu kenapa disebut harmonis? Karena sebetulnya dalam diri kita punya banyak tujuan kok. Tidak membuat yang lain terabaikan. Tadi saudara tetap silaturahim tidak hilang gitu. Saya punya tujuan mau menjadi orang kaya. Saya juga punya tujuan anak-anak saya pintar. Saya juga punya tujuan mempunyai hubungan yang harmonis dengan istri. Saya juga punya tujuan adik-adik saya bisa saya apain gitu kan. Itaizil kurba. Dengan kaya itu dia bisa memberikan karib kerabatnya sesuatu. Memang ada main tujuan, ada yang secondary. Nah, bagaimana ini bisa menjadi sebuah passion yang harmonis. Saya pengen kaya karena saya ingin infak saya banyak. Bukan berarti gini, dia tidak akan berinfak sebelum kaya, bukan. Dia sudah berinfak sebelum kaya, cuman dia ingin kaya supaya bisa berinfak lebih banyak. Tapi kalau cita-citanya obsesif, dia udah nggak peduli dengan orang miskin, nggak peduli dengan kerabat, nggak peduli, fokus pokoknya pengen jadi kaya dan segala macam cara bahkan bisa dihalalkan untuk itu. Saking obsesifnya bahkan nanti bisa perilaku antisosial yang muncul. Tapi bisa juga masih perilaku yang prososial atau perilaku yang saya pengen menjadi juara lari, maka saya latihan lari tuh gitu kan dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Lari sehingga yang lain-lain diabaikan. Nggak baca Quran lagi, bahkan sholat 5 waktu juga hilang. Itulah kenapa Rasulullah melarang tuh. Atau dia buat ini sendiri, syariat sendiri. Karena cita-cita saya jadi pelari, maka saya mendapat rukhsah boleh sholat sambil lari.
Nah ini saya ingin katakan kenapa Rasulullah melarang gitu ketika ada orang yang setelah bertanya kepada Aisyah bagaimana sih cara sholatnya Rasulullah? Oh Rasulullah selalu sholat malam gitu kan. Bagaimana sih cara puasanya? Rasulullah itu kadang berpuasa sehingga seakan-akan tak pernah berbuka gitu kan. Atau gimana sih ya cara ibadah Rasulullah? Sehingga ada 3 orang yang bertanya itu kepada Aisyah, setelah itu dia bilang, pokoknya saya akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu lagi bilang, saya akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu lagi bilang, saya akan selalu beribadah dan tidak akan menikah. Karena nama Rasulullah ditegur malah. Kehidupan kita itu nuansanya begitu banyak gitu loh. Ya kan? Wajib karena banyaknya nuansa kehidupan kita itu sehingga kita perlu mempunyai tujuan. Gitu kan. Perlu mempunyai cita-cita agar kita tidak berdiri bengong di simpang jalan. Seperti gitu. Orang yang baru bangun tidur dari bis, di dalam bis. Artinya tiba-tiba kita berada di lingkaran jalan, di simpang jalan, ada simpang 5 segala macam, simpang 7 gitu. Kita bingung kita mau kemana. Disorientasi itu. Disorientasi. Tapi di sisi lain, terus ada istilah obsesi kompulsif. Nah, itu lain lagi nggak? Kalau itu udah masuk ke ranah psikopatologis. Oh, sakit jiwa itu udah ya. Sakit jiwa. Dan itu kadang-kadang nggak terkait dengan cita-cita. Kadang-kadang nggak terkait dengan cita-cita, tapi terhadap satu gagasan aja. Misalnya gagasannya adalah tangan saya kotor. Itu kepikiran terus tangan saya kotor kok. Bolak-balik cuci tangan. Udah dicuci. Bukan dia lupa. Ini udah dicuci belum ya? Bukan. Ini kayaknya belum bersih. Cuci lagi. Udah ngunci pintu juga masih datang lagi. Kayaknya kurang kuat nih. Kayaknya harus ditambah lagi. Oh, itu kompulsif ya. Kita nggak ngebahas yang kesananya ya. Jangan sampai cita-cita itu hanya pada angan-angan atau jangan pula sampai kepada tingkat obsesif yang membuat kita menjadi makhluk yang asosial ya. Asosial gitu kan. Bahkan mungkin menjadi antisosial juga bisa. Lebih parah lagi gitu ya. Dari asosial sampai kepada antisosial. Itu udah gangguan psikologis tapi tidak sampai patologis ya. Kalau antisosial gimana tuh? Ya bisa jadi kalau antisosial itu sudah patologis. Gangguan kepribadian. Oh, gangguan kepribadian. Dirasakan mengganggu bagi orang lain tapi tidak dirasakan mengganggu buat dirinya. Jadi teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu di tengah, moderat. Cita-cita pun harus ada moderasi cita-cita berarti. Jangan ekstrim kiri, angan-angan kosong belaka, dan jangan juga terlalu ekstrim kanan, obsesif. Jadi yang di tengah-tengah, begitu nggak, Indra? Yang di tengah-tengah. Artinya silakan cita-cita jadi orang kaya, mau jadi dokter, silakan punya beragam cita-cita, gitu. Tapi wajar, gitu. Jangan sampai merusak hubungan sosial, hubungan kekerabatan. Gitu. Bahkan jangan sampai juga, boleh juga punya cita-cita dunia, tapi tidak boleh juga sampai mengabaikan akhirat. Gitu. Boleh bercita-cita jadi juara lari sprint atau maraton, tapi jangan sampai bikin syariat boleh sholat sambil lari demi latihan. Makanya tadi di awal, bagaimana beragam cita-cita itu bisa kita blended. Bahkan cita-cita yang main cita-cita tadi kita blend dengan semua ragamnya itu bisa hadir. Selaras secara positif gitu ya. Secara positif, gitu kan. Nah sekarang begini Pak Indra. Kan ada juga kaitan cita-cita ini dengan visi. Karena what we want to be itu. Bisa gak dikatakan gini, visi mau menjadi apa kitanya itu cita-cita. Bisa juga gak dikatakan visi mau mewujudkan apa. Misalnya PKS itu punya visi apa? Mewujudkan masyarakat madani misalnya. Atau kemerdekaan kita ini juga punya visi kan, punya cita-cita kemerdekaan gitu. Mencerdaskan kehidupan. Nah ini bagaimana antara visi dan cita-cita, dan sekaligus gini, apakah orang yang disebut visioner itu orang yang punya cita-cita atau bagaimana? Ini agak sulit ininya ya. Artinya kadang-kadang orang membedakan antara visi dengan cita-cita, kadang-kadang orang menyamakan. Jadi sulitnya ini masalah multi persepsi. Ya. Kadang-kadang ketika orang membedakan antara visi dengan cita-cita itu, manakala visi itu kemudian dia kaitkan dengan perspektif masa depan. Maksudnya gini, saya ingin jadi dokter, tapi pada masa depan itu dokter yang kayak apa sih yang akan sukses gitulah kita katakan. Dia sudah punya studi tentang
kira-kira perkembangan teknologi ke depan atau apa segala macam. Nah tapi juga ada yang bilang ya itu juga cita-cita. Oh ya udah silakan lah. Silakan lah ya. Gitu. Jadi visi itu cita-cita plus kondisi di masa depannya yang diprediksi sifatnya kan. Ya. Gitu. Nanti saya pengen jadi dokter 6.0. Bukan karena dia hidup di zaman 4.0 gitu kan. Ya. Nah, itu baru disebut visioner. Kalau saya pengen jadi dokter di tahun 2025 misalnya. Atau 2000 kalau dia kuliahnya sekarang itu tambah 4 tahun 2027. Nah, itu belum visioner. Karena belum ada muatan di 2027 itu dokter seperti apa itu. Yang sesuai dengan eranya, zamannya. Oh, itu baru dikatakan visioner kalau ke sana. Walaupun ada juga orang yang mengatakan ya cita-cita sama visi ya sama aja. Sehingga orang yang punya cita-cita ya orang yang visioner gitu. Itu problemnya tadi di situ ya. Ya, silahkan aja lah. Silakan penonton itu Anda mau visioner itu seperti apa? Visioner itu. Tapi kalau saya sih nggak bisa dibiarkan gitu aja. Saya lebih sepakat yang disebut visioner itu ada muatan masa depan. Muatan masa depan itu artinya muatan peradaban di masa depan. Muatan peradaban masa depannya ada di dalam cita-citanya baru disebut visioner. Kalau tidak ada muatan tidak futuristik lah. Kalau tidak futuristik itu tidak bisa dibilang visioner gitu. Hanya cita-cita. Jadi kan kita bahas tadi cita-cita antara angan-angan dengan obsesi. Nah, saya tambahkan antara cita-cita dan visioner ya atau dan visi. Nah, kemudian dengan misi. Apakah cita-cita itu mempengaruhi misi? Atau hubungannya bagaimana antara cita-cita dengan misi? Ada atau tidak ada? Jangan bilang hubungannya baik-baik saja, bukan gitu kan? Di antara landasan melahirkan konten cita-cita itu bisa jadi, tadi kan yang saya lihat, yang sebutkan bisa jadi terkait dengan misi tertentu. Yang tadi yang orang pulang orang yang dari perkampungan miskin, kemudian bisa keluar negeri, bisa melihat peradaban apa segala macam, dia berpikir, saya mesti memperbaiki kampung saya. Maka itu sebetulnya menjadi misi. Jadi bisa jadi nih dalam pengertian lain, cita-cita itu bisa mencakup kepada visi dan kepada misi. Tadi apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dilakukan. Jadi what we want to get and what we should do, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan. Nah, sebetulnya persoalan lain, Pak Ferus ya, terkait dengan cita-cita. What should we do? Okay. Persoalan lain terkait dengan cita-cita itu adalah masalah kemudian konsistensinya. Konsistensi apa persistensi? Persistensi. Ketabahan kita. Kekukuhan, kegigihan gitu kan. Nah, inilah yang saya katakan tadi terkait dengan intrinsik dan ekstrinsik. Tingkat motivasinya. Kan tadi saya sebutkan ada motivasi, ada passion. Gitu, akan mempengaruhi cita-cita. Cita-cita akan hanya menjadi angan-angan ketika memang motivasinya rendah. Saya bercita-cita mau, ya kalau orang yang gemuk, yang diet gitu ya. Oh ya. Saya pengen cita-cita, ini berat badan 150 kilo nih. Saya pokoknya pengen cita-cita berat badan saya 50 kilo aja lah. Gitu kan. Ini bukan karir, ini terkait dengan kualitas pribadi. Spesifiknya kualitas fisik. Kualitas kesehatan sebenarnya, kualitas kesehatan. Kualitas fisik dia pengen turunkan itu jadi 50. Tapi motivasinya nggak terlalu kuat. Maka itu saya pengen tahu aja nih, nyindir. Saya itu sebenarnya udah pengen diet itu, pengen sehat gitu. Tapi motivasi untuk makan makanan yang dihidangkan, apalagi di pengajian itu kan. Pengajian itu salah satu penyebab koroner katanya. Apalagi kalau yang dihidangkan gorengan gitu. Jangan ngomong begitu Pak Ferus, nanti diomelin orang. Oh iya. Tapi itu maksudnya kan gini, kita kok kenapa ya pertanyaan gitu, kenapa motivasinya nggak kuat? Bisa nggak dikuatkan motivasi itu? Gitu. Jadi kalau pembicaraan kita yang lalu itu kan motivasi itu adalah sebuah proses gitu kan, yang mencetuskan, memelihara dan mengarahkan tingkah laku yang bertujuan. Tujuan kita udah punya, gitu. Tapi proses kita untuk memelihara perilakunya mungkin sudah tercetus. Hari pertama, hari kedua kuat nahan lapar dikit, gitu ya. Tapi itu tidak bisa terpelihara. Hari ketiga lapar dikit, aduh kayaknya nggak kuat. Apalagi
manual instruction dietnya itu boleh cheating. Langsung aja, cheating dulu deh. Besok cheating lagi deh. Besok cheating lagi deh. Jadi itu sebetulnya. Jadi yang motivasinya cheating sebenarnya. Ketika kekuatan motivasi itu tidak terlalu ya. Jadi cita-cita itu cuma sekedar angan-angan gitu. Ya emang saya udah punya cita-cita kok mau menurunkan berat badan gitu. Ya sama halnya juga dengan orang yang mau jadi dokter. Tiap hari teman kuliahnya ngajak main game gitu. Kapan bisa ngapalnya kan gitu kira-kira. Sebenarnya cita-citanya jadi gamers. Cita-citanya jadi gamers ya. Apakah itu cita-cita juga atau itu cuma sekedar pleasure dia nggak tahu gitu. Nah itulah tadi juga yang menyebabkan cita-citanya menjadi angan-angan atau menjadi obsesi. Ketika motivasinya sangat-sangat luar biasa, maka dia bisa jadi terbawa kepada obsesi. Nah, selama obsesinya tidak berlebihan, dia tidak masalah kan? Atau setiap obsesi ada istilah lain. Obsesi yang tidak berlebihan itu orang sering sebutnya sebagai ambisi. Ya kalau ambisi masih oke lah. Gitu. Jadi cita-cita itu antara angan-angan dan obsesi, dia jadinya ambisi saja. Bisalah kita katakan begitu. Ambisi silahkan, tapi jangan sampai dia terobsesi. Tapi ambisius konotasinya negatif kadang-kadang. Ambisius itu ambisi yang obsesif. Bisa begitu nggak? Jadi ini juga sulitnya. Sulit karena multipersepsi. Karena itu masalah peristilahannya aja akhirnya. Yeah, gitu. yeah. Kalau kita pada definisi yang ini, maka ambisi itu kita anggap dia yang berada di pertengahan. Passionnya adalah passion yang harmoni, gitu kan? Bukan passion yang obsesif. Sementara motivasinya adalah motivasi yang pertengahan. Gitu. Sehingga memang ada yang menyatakan ambisi itu adalah ya tadi motivasi tingkat perilaku pertengahan. Khairul umur awsatuha tadi itu. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu ini penonton, jangan terlalu pusing sama istilahnya gitu ya. Kita harus paham selama dia cita-cita itu tidak membuat kita menjadi asosial, antisosial, atau menjadi akhirat, anti akhirat gitu. Itu bagus-bagus aja sebenarnya gitu. Dan bukan hanya bagus, diperlukan. Jadi itulah kenapa kita bahas tentang cita-cita ini. Jadi cita-cita itu diperlukan, jangan angan-angan kosong. Sekali lagi, kita jangan menganggap menjadi orang kaya itu dosa. Enggak. Kehidupan menjadi ini koruptor butuh itu orang dosa, kaya. ya. Kehidupan ini butuh orang kaya. Gitu kan. Jadi orang miskin juga nggak dosa kan? Nggak dosa. Tapi nggak usah jadi cita-cita. Jangan jadi cita-cita. Gitu. Menjadi dokter itu cita-cita yang baik gitu. Sakit nggak dosa, tapi bercita-cita sakit masalah, itu dosa itu. Semakin jelas why pentingnya kita membicarakan cita-cita ini, sekaligus why pentingnya cita-cita dalam kehidupan, sehingga kita tidak seperti orang yang baru terbangun dari tidur di dalam sebuah bis yang kita lupa kita sebenarnya sedang menuju kemana gitu. Jadi orang yang tak punya cita-cita itu orang tak punya tujuan hidup. Dan cita-cita itu sebaiknya dia ada keselarasan yang positif ya. Cita-cita pengen masuk surga dengan cita-cita pengen jadi orang kaya itu bisa diselaraskan. Ya. Supaya saya infaknya lebih banyak. Jangan cita-citanya begini, itu bukan cita-cita kali ya. Saya baru mau berinfak kalau kaya gitu. Itu bukan cita-cita kan? Bukan cita-cita. Ya? Bukan cita-cita itu. Itu ngancam Allah gitu. Enggak, itu satu prasyarat. Ya kan ngancam Allah itu. Prasyarat melakukan tindakan tertentu jika sudah ini tertentu. Gitu. Dan itu salah kan kalau konteksnya dengan berinfak kan salah itu. Salah. Secara syariat itu tidak baik. Karena kan fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kapan berinfak? Ya setiap saat. Kapan sangat mendesak? Ya ketika ada orang yang butuh. Kan begitu. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak punya kendala berinfak? Ya bercita-citalah jadi orang kaya. Begitu kan? Ya. Gitu. Dan jadilah orang kaya dengan semangat tadi ya, saya sebutnya semangat tadi, passion itu ya. Atau apa ya? Semangat aja dulu. Atau motivasi bisa ya? Bisa dimotivasi, bisa di passionnya. Bahwa itu memang kita cintai gitu. Gitu. Kita anggap penting. Oke Pak Indra, penutup
pesannya apa nih? Jadi pesannya kira-kira begitulah, bahwa kita memang perlu cita-cita, dan cita-cita itu perlu blended antara karir gitu kan, sosial, kemudian kualitas pribadi ya. Jangan kita pengen jadi direktur tapi secara kualitas pribadi kita bukan kualitas direktur gitu kan. Jangan kita tidak punya kapasitas leadership yang cukup untuk jadi direktur. Itu juga harus dikembangkan. Juga punya terkait dengan kualitas sosial, cita-cita sosial. Jangan pengen jadi direktur supaya bisa nyombong di depan orang banyak. Atau gitu. Supaya bisa mengeksploitasi gitu. Bukan di situ. Artinya cita-cita itu keragaman cita-cita itu kita blend, kita satukan dalam satu keinginan yang utuh gitu kan. Dan kemudian kita sesuaikan dengan karakter pribadi kita gitu kan. Kita tumbuhkan motivasi kita yang memadai sehingga cita-cita itu memang betul-betul menjadi pengarah tingkah laku kita dan bukan menjadi pemenjara bagi diri kita atau sekedar angan-angan. Terima kasih Pak Indra. Pesannya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya, episode ke-9. Belum ada judul ya? Belum ada judul. Kita pikirkan dulu. Atau silakan para penonton mengusulkan di kolom komentar gitu. Atau dari pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nanti kita akan coba kalau kita bahas, kalau layak, kalau diperlukan kita akan angkat sebagai tema podcast Taklim Psikologi episode berikutnya. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.